Detik-detik Ketua Hakim Komisi Informasi Publik mempermalukan dua lembaga yaitu UGM dan juga KPU dalam merespon pertanyaan publik terkait dengan ijazah Jokowi dan arsip yang mereka miliki, baik lembaga Universitas Gadjah Mada maupun juga Komisi Pemilihan Umum. Di sini mereka tidak dapat membuktikan surat yang diminta secara resmi oleh ketua. Luar biasa, kita saksikan terlebih dahulu cuplikan videonya. Oh iya benar, nggak ada ya? Ya. Kenapa Pak nggak pakai itu? Ini kan institusi resmi badan publik ya, harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di scan, entah di itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM, ya nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPID seperti itu? Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin Bu. Pengunjung tolong tenang ya. Karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Iya kan PPID-nya kan juga di SK kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Nggak, ini gini. Ini kalau surat begini bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM? Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih. Gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon begitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ada ditunjuk yang bertanggung jawab. Ini sekarang kalau surat gini nih siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak bisa kan? Nggak ada yang nanda tangan loh surat ini. Gitu loh, hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. PPID kan banyak, bukan hanya satu orang. Ya kan? Ini jadi catatan ya buat UGM ya. Surat resmi harus direspon dengan resmi, nggak bisa sembarangan. Saya sedikit tambahkan, alhamdulillah saya hadir di sini bukan semata-mata atas nama saya pribadi, tetapi juga atas nama bersama. Karena Dr. Leoni, Pak Lukas, kemudian ada Mas Ahyar, kemudian ya dalam satu kelompok namanya Bon Jowi ya, gitu, bongkar ijazah Jokowi. Itu adalah kita semua, wakil dari masyarakat. Nah, jadi kita merupakan bagian dari masyarakat. Saya tadi mencermati dan mengamati ya, karena mungkin saya nanti akan juga diminta ya untuk kehadirannya. Tetapi satu ya, nampak jelas betul bahwa dulu ketika tanggal 15 April 2025, ketika di kampus Universitas Gadjah Mada, yang waktu itu wakil rektor UGM, Prof. Wening itu dengan bangganya menyatakan kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu ya. Nah kalau lihat tadi konyol sekali gitu ya, karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah ya silahkan dinilai sendiri, karena informasinya semuanya dikecualikan. Kemudian juga KPUD Solo ya, Surakarta ya, yang jelas sama sekali tidak memahami esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut merancangnya. Tapi tadi memang betul kalau misalnya KPU pusat sudah mengikuti ya, karena mungkin sudah sering kali juga kita kan berulang kali ya, selain kelompok Bon Jowi juga kita membersamai Pak Dr. Punatua dan kawan-kawan dan juga kita semuanya bergerak. Artinya gini, ini adalah kemenangan masyarakat. Ini adalah gerakan masyarakat dan perlu kemudian mendapatkan support dari seluruh masyarakat. Dan yang paling fatal tadi soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat. Ya, nah itu tokohnya namanya El Sulfat. Ya, masukkan ke asam sulfat. Ya. Bisa ya? Nah, ini rusak asam sulfat. Ya, jadi sekali lagi. Oke. Nah, masukkan gantengan ya. Ya pokoknya El Sulfat yang jelas. Nah, Dr. Leoni maju terus bersama Pak Lukas dan kawan-kawan dari Bon Jowi ya, Ahyar dan kawan-kawan didampingi Pak Petrus, kemudian Pak Jamada Gersang, kemudian ya Pak Peter dan semuanya Pak Zam dan semuanya ya.
Pokoknya saya hadir untuk membersamai karena kita adalah satu, satu adalah kita. Ya, video yang tadi kita saksikan bersama, video tersebut merekam jalannya sidang pemeriksaan awal di Komisi Informasi Pusat KIP mengenai sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon, yaitu Reuni Lin dan tim kuasa hukum terhadap 5 termohon, utamanya Universitas Gadjah Mada UGM dan Komisi Pemilihan Umum KPU. Fokus utama sengketa ini adalah permintaan dokumen terkait data akademik mantan Presiden Joko Widodo dari UGM, serta dokumen verifikasi dan legalitas ijazah yang digunakan saat pendaftaran sebagai wali kota, gubernur, dan presiden di KPU. Dalam sidang, pihak UGM memberikan beberapa jawaban terkait dokumen inti seperti salinan ijazah dan transkrip nilai. UGM menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak dalam penguasaan mereka saat ini karena telah diserahkan kepada Polda Metro Jaya untuk proses hukum yang sedang berjalan. Selanjutnya, mengenai permintaan dokumen standar operasional prosedur SOP akademik, UGM mengakui bahwa mereka tidak memiliki atau tidak dapat menemukan dokumen SOP dari era 1980-an masa studi yang bersangkutan seperti SOP terkait KKN, skripsi, atau yudisium dari masa tersebut. Pihak UGM juga menegaskan tidak memiliki SOP spesifik untuk proses legalisasi ijazah pada tahun-tahun ketika legalisasi tersebut diduga dilakukan, misalnya 2005, 2012, 2014, dan 2019. Dan baru memiliki sistem daring terpadu untuk legalisasi sejak 2018. Ya. Majelis KIP menyoroti kelemahan administrasi UGM dalam merespon permintaan atau permohonan informasi awal. UGM kedapatan menjawab permohonan resmi hanya melalui body email tanpa kop surat resmi dan tanda tangan yang dinilai majelis sebagai prosedur yang tidak patut sebagai badan publik sekelas UGM. Untuk sengketa melawan KPU, pihak KPU menyatakan bahwa sebagian besar informasi yang diminta seperti SOP, verifikasi, dan berkas pendaftaran bersifat terbuka, namun KPU mengakui masih dalam proses pencarian dokumen hasil verifikasi faktual ijazah yang bersangkutan. Pemohon Reuni Lin menyatakan bahwa salinan ijazah yang mereka terima dari KPU yang digunakan untuk pendaftaran 2014 dan 2019 ternyata disensor atau ditutupi pada bagian-bagian krusial seperti nomor ijazah, NIM, cap, legalisir, dan tanda tangan, sehingga keaslian tidak dapat diperiksa. Nah, sidang ini menunjukkan betapa pentingnya peran KIP sebagai lembaga yang menjembatani hak publik atas informasi, memaksa badan publik seperti UGM dan KPU untuk transparan mengenai dokumen yang mereka kuasai. Kemudian keterangan UGM bahwa mereka tidak memiliki arsip SOP akademik dari era 1980-an atau 1990-an sangat mengejutkan. Bagi universitas besar, ketiadaan arsip tata kelola akademik dasar seperti ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai manajemen kearsipan dan administrasi mereka. Upaya UGM untuk mengecualikan dokumen seperti transkrip nilai sebagai data pribadi patut dikaji lebih lanjut. KIP harus tegas meminta UGM melakukan uji konsekuensi. Meskipun dinilai nilai bersifat pribadi, keabsahan dokumen, kualifikasi ijazah seorang pejabat publik yang digunakan untuk mendaftar jabatan publik memiliki kepentingan publik yang lebih besar. Tindakan KPU yang menyatakan informasi terbuka namun memberikan dokumen yang disensor adalah sebuah kontradiksi transparansi parsial. Parsial semacam ini justru merusak esensi keterbukaan informasi dan menimbulkan kecurigaan lebih lanjut di mata publik. Pengakuan KPU bahwa mereka masih mencari dokumen hasil verifikasi faktual ijazah calon presiden adalah poin paling krusial.
Verifikasi syarat calon adalah inti dari proses pemilu. Jika dokumen sepenting itu sulit ditemukan, ini mengindikasikan kelemahan serius dalam tata kelola arsip KPU. Fakta bahwa dokumen-dokumen kunci ini berada di tangan Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa sengketa ini telah tumpang tindih dengan proses hukum pidana. Hal ini mempersulit KIP untuk memaksa UGM membuka data karena proses hukum seringkali menjadi alasan sah untuk menunda pembukaan informasi. Secara keseluruhan, sidang ini menyoroti buruknya manajemen kearsipan di dua lembaga vital negara, UGM dan KPU. Ketidakmampuan mereka menyajikan dokumen SOP, dasar, dan hasil dari verifikasi fundamental justru menjadi bahan bakar utama bagi spekulasi dan teori konspirasi yang ingin diluruskan oleh pemohon. Oke, teman-teman, bagaimana Anda menanggapi ini? Tapi itulah situasinya.